Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Anisur Anija, NPM 2101070031. Di video saya kali ini, saya ingin mengumpulkan tugas UTS mata kuliah Biokimia dan Fisika Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Elsa Fitriana, dan saya sendiri dari program studi S1 Kebidanan semester 1. Di video saya kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai bagian dan fungsi alat USG. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih pemeriksaan USG itu? Jadi, pemeriksaan USG atau ultrasonografi adalah pemeriksaan dalam bidang penunjang diagnostik yang memanfaatkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi yang tinggi dalam menghasilkan imaging tanpa menggunakan radiasi atau non-radioaktif, tidak menimbulkan rasa sakit atau non-traumatik, dan sebagian besar tidak menimbulkan efek samping atau non-invasif, relatif murah, pemeriksaannya relatif cepat, dan persiapan pasien setelah perawatannya relatif mudah. Adalah contoh gambar animasi alat USG menggunakan aplikasi Paint 3D. Jadi di sini gambarnya nggak bisa digerakin ya, karena mungkin ini sedang direcording, jadi tidak bisa digerakkan. Ini sudah ada gambar alat USG dan bagian-bagiannya. Nah, yang pertama itu ada LCD. Untuk generasi terbaru itu sudah dilengkapi dengan touchscreen LCD-nya, bahkan teknologinya sudah LED. Terus selanjutnya itu ada printer. Untuk printer ini rata-rata alat USG menggunakan thermal printer, jadi dia itu tidak menggunakan tinta lagi, dan ada juga tambahan printer Polaroid. Terus selanjutnya itu ada transducer, yaitu sensor pada USG, karena pada transducer ini ia menghasilkan gelombang ultrasonik. Nah, transducer ini terdiri dari berbagai macam bentuk maupun fungsinya. Dan saya di video saya kali ini akan lebih banyak membahas mengenai transducer, karena merupakan komponen terpenting di USG. Lalu yang selanjutnya itu ada pulse control. Jadi untuk pengaturan gelombang ultrason yang dihasilkan ada dua macam gelombang ultrason. Yang pertama adalah gelombang pulsa, yang kedua adalah gelombang kontinus. Gelombang pulsa itu bentuknya itu diskrit, jadi menggunakan satu kristal piezoelektrik untuk mengintransmisikan dan menerima gelombang balik. Sedangkan kalau gelombang kontinus menggunakan dua kristal piezoelektrik. Yang selanjutnya adalah keyboard. Bukan hanya keyboard nih, lebih detailnya ini ada control panel, yang salah satunya ada keyboard. Nah, di control panel ini nanti akan banyak tombol-tombol fungsinya. Komponen selanjutnya adalah CPU. Alat keluaran terbaru sudah menggunakan komputer, dan juga ada BIOS-nya, tempat penyimpanan semacam hard disk ya. Ini semua merupakan komponen-komponen standar yang ada di alat USG dan tidak menutup kemungkinan ada komponen yang khusus, misalnya komponen EKG-nya. Untuk pemeriksaan ekokardiografi juga ada tambahan EKG khusus untuk alat USG. Ada juga komponen untuk mentransfer gambar USG ke modalitas lain, misalkan ke sistem PACS. Nah, sekarang kita masuk ke komponen pertama, yaitu transducer atau bisa disebut probe. Transducer ini merupakan bagian yang paling penting pada setiap alat USG karena pada transducer terjadinya pembentukan gelombang ultrason. Transducer akan mengintransmisikan gelombang ultrason ke bagian tubuh yang diperiksa, dan transducer akan menerima kembali echo yang dipantulkan dari dalam tubuh. Dan transducer ini merupakan bagian paling mahal pada alat USG. Kita akan bahas bagian-bagian dari transducer itu sendiri. Di dalam transducer itu sendiri ada bagian yang menghasilkan ultrason, yaitu kristal piezoelektrik, yang nanti di dalamnya disusun secara konfigurasinya sesuai dengan yang diinginkan, konveks, linear, sektor, dan nanti fungsinya pun akan berbeda-beda. Nah, piezoelektrik ini sangat rapuh, makanya harus dilindungi nih. Lalu di belakang piezoelektrik ini ada backing block, di depan piezoelektrik ada meshing layer atau plastic nose, lalu ada juga acoustic inculator, yaitu fungsinya untuk meredam gema. Jadi gambar yang dihasilkan oleh echo lebih tajam, yang pasti ada casingnya ya di luar ini yang kuat. Jadi kalau terjadi benturan tidak merusak komponen yang ada di dalamnya.
dan juga ada kabel-kabel atau wire. Lalu kita masuk ke komponen dari transducer. Yang pertama itu ada kristal piezoelektrik. Kristal ini mengalami perubahan bentuk jika diberi sinyal listrik yang menghasilkan gelombang suara. Yang kedua ada damping element yang terbuat dari fungsi campuran yang berfungsi untuk menyaring gema yang timbul dari kristal dan meningkatkan kualitas gambaran. Yang ketiga ada matching layer terletak di depan transducer yang berfungsi untuk meningkatkan jumlah gelombang ultrasound yang ditransmisikan antara permukaan bagian dengan kristal. Yang keempat ada wire, yaitu alat yang menghubungkan pulsa listrik dengan kristal. Kita masuk ke macam-macam transducer. Yang pertama itu ada transducer transabdominal. Artinya apa? Yaitu pemakaiannya itu melalui abdomen atau di perut. Lalu ada transducer transvaginal, berarti transducer tersebut dimasukkan melalui vagina. Ada juga transducer transrektal. Sesuai namanya, transducer tersebut dimasukkan melalui rektum. Terus ada juga transducer ekokardiografi, ini untuk pemeriksaan jantung. Lalu ada lagi transducer untuk small port atau bisa disebut transducer linear. Lalu ada transducer untuk 3D dan 4D. Ada gambar tombol-tombol yang ada pada kontrol panel. Tombol yang pertama ini ada Time Gain Compensation atau TGC, digunakan untuk mengatasi efek dari attenuasi USG pada jaringan dan dapat mengurangi artefak akibat ketidakseragaman gambaran B mode. Jadi TGC itu tombol yang biasanya ada di sebelah kanan atas kontrol panel. Lalu ini ada knop-knop yang biasanya ada 8 knop nih yang standar, bentuknya menonjol, bisa digeser-geser, tapi ada juga yang bentuknya digital. Tombol yang paling atas itu mengatur in, jadi in itu penguatan gelombang ya, untuk organ-organ yang dekat dengan transducer. Jadi kalau di layar monitor ini bagian yang atas dan seterusnya. Jadi kita bisa mengatur kecerahan gelap terang, karena ini dinaikkan, digambarkan akan lebih terang atau lebih putih. Kalau kita geser ke kanan, tampilan gambaran akan lebih terang, dan kalau kita geser ke kiri akan lebih gelap. Tombol yang selanjutnya ini ada body marker, metode pembentuk marker tubuh yang digunakan oleh diagnosis ultrasound untuk mempermudah pembaca hasil gambaran yang terdiri dari memperoleh informasi posisi yang menunjukkan posisi pemeriksaan sehubungan dengan subjek dan menentukan bagian diagnostik subjek berdasarkan objek target di mana probe mentransmisikan sinyal ultrasonik dan menampilkan penanda tubuh untuk bagian diagnostik. Tombol yang berikutnya itu ada tombol zoom. Itu berguna untuk memperbesar benda kecil yang terletak jauh di dalam tubuh dan memperbesar objek yang Anda periksa, tapi gambarnya itu akan menjadi lebih kasar. Ini ada tombol caliper. Tombol ini memungkinkan Anda mengukur ukuran gambar, bekukan atau freeze gambar terlebih dahulu sebelum mengukur pada halaman dengan fungsi caliper. Lalu sebuah crosshair akan muncul di layar saat menekan tombol caliper. Gunakan trackball atau touchpad untuk memindahkan crosshair ke titik yang Anda ingin mulai ukur, lalu menekan tombol pilih untuk memperbaiki crosshair pertama dan crosshair kedua akan muncul secara otomatis. Selanjutnya, pindahkan crosshair kedua ke titik akhir lainnya, lalu tekan tombol pilih lagi untuk memperbaiki crosshair kedua. Dan mesin secara otomatis akan menghasilkan pengukuran yang Anda inginkan di layar, yaitu jarak. Berikutnya itu ada tombol depth. Jika menekan tuas pengalih ke atas, kedalaman yang ditampilkan menjadi dangkal atau citra semakin membesar. Dan jika menekan tuas pengalih ke bawah, kedalaman yang ditampilkan akan menjadi semakin dalam atau citra semakin berkembang. Dan fungsi dari tombol dip ini untuk mengatur seberapa dalam nih kita akan mengambil gambar dalam USG. Lalu ada tombol freeze, yaitu merupakan bagian dari instrumen USG. Freeze ini berfungsi untuk membekukan gambaran bergerak. Saat kita menekan tombol freeze, gambar B mode membeku setelah selesainya satu pemindaian gelombang ultrasound. Begitu juga dengan gambar M dan D mode segera membeku. Dan freeze ini juga membekukan waktu, tanggal, dan transmission dari ultrasound.
Selanjutnya ada tombol Save File, yaitu merupakan bagian instrumen USG untuk menyimpan gambaran yang telah diambil setelah pemeriksaan dan disimpan setelah di-freeze terlebih dahulu. Selanjutnya ada Chain Image. Itu fungsinya untuk menyimpan hasil screening dalam bentuk mini movie dan dengan cara menekan tombol Save Image saat unfreeze. Lalu tombol yang terakhir ini adalah tombol fokus. Nah, tombol fokus ini digunakan untuk menegaskan gambar pada bagian tertentu dan dalam pengaturannya fokus ditempatkan pada suatu titik sehingga titik tersebut akan terlihat lebih jelas. Fokus itu dapat diatur 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang umum digunakan itu adalah fokus 1. Semakin banyak fokus yang digunakan, maka frame rate semakin menurun atau lambat. Dan fokus ini juga dapat diatur ke tingkat tempat tujuan. Nah, teman-teman, mungkin segitu aja pembahasan pada video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.